Konsep medan magnet. Medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menimbulkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Sederhananya, medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Sejarah medan magnet. Yang pertama itu dari Hans Christian Ørsted. Pada percobaan pertama, mengulik bagaimana benda berarus listrik menghasilkan medan magnet yang ditemukan pada tahun 1820-an. Ia melihat ketika sebuah kawat diberi sebuah kompas, maka magnet jarumnya akan bekerja seperti biasanya menunjukkan arah utara dan selatan. Namun anehnya, jika kawat tersebut diberi arus listrik, maka arahnya menyimpang. Jadi, hipotesanya adalah di sekitar kawat yang tadi dialiri oleh arus listrik ada medan magnetnya. Pada percobaan kedua, dengan menaburkan bubuk-bubuk besi di sekitar kawat berarus listrik, ternyata bubuk besi tersebut membentuk suatu pola. Begitu pula jika kawat tersebut diulirkan lalu diberi serbuk besi. Ini menguatkan bahwasannya kawat berarus listrik tersebut menghasilkan medan magnet. Lalu, beliau mengatakan bahwa arah dari medan magnet yang dibangkitkan lewat kawat berarus listrik mengikuti kaidah tangan kanan. Selanjutnya kita masuk ke medan magnet di sekitar arus listrik. Yang pertama ada medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Kawat panjang rumusnya yaitu B sama dengan mu 0 dikali I per 2VA. Untuk B sama dengan induksi magnetik, mu 0 sama dengan permeabilitas sampah, A sama dengan jarak dari kawat berarus, dan I sama dengan kuat arus listrik. Yang kedua adalah kawat pendek, rumusnya itu menggunakan hukum Biot-Savart. Rumusnya itu dB sama dengan mu 0 per 4V dikali I kali D kali L kali sin O per R kuadrat. Penggalan kawat berarus, rumusnya itu B sama dengan mu 0 dikali I per 4VA dikali sin O1 ditambah sin O2. Lalu yang kedua ada medan magnetik di sekitar kawat melingkar berarus. Untuk pusat lingkarannya rumusnya itu B A sama dengan mu 0 kali I per 2A. Untuk sumbu lingkarannya rumusnya itu BP sama dengan mu 0 dikali I per 2A dikali sin pangkat 3A alfa. Dengan BA sama dengan induksi magnetik di pusat lingkaran, BP sama dengan induksi magnetik di sumbu lingkaran, I sama dengan kuat arus, dan A sama dengan jari-jari lingkaran. Lalu yang ketiga ada medan magnetik dalam solenoida. Di rumus titik P, itu BP sama dengan mu 0 dikali N kali I per L, titik Q, BQ sama dengan mu 0 dikali N kali I per 2L, dengan L sama dengan panjang solenoida, N sama dengan puncak lilitan, dan I sama dengan kuat arus listrik. Yang terakhir ada medan magnetik dalam belitan toroida. Induksi magnetik yang hanya ada di dalam belitan pada sumbu toroida. Rumusnya ada B sama dengan mu 0 dikali N kali I per L. Untuk L sama dengan 2VA sama dengan keliling toroida. A sama dengan jari-jari lingkaran efektif. Pada O, induksi magnetik bernilai 0. Penerapan gaya magnetik. Maglev merupakan kereta api yang menerapkan konsep magnet listrik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kata maglev berasal dari magnetic levitation. Kereta ini dipasangin magnet listrik di bawahnya yang bergerak pada jalur bermagnet listrik. Magnet tolak-menolak sehingga kereta api melayang tepat di atas jalur lintasan. Gesekan kereta api ini dengan jalur lintasan berkurang sehingga kereta api bergerak lebih cepat. Gaya magnetik pada kereta cepat maglev digunakan untuk menjalankan kereta maglev sehingga tidak terjadi gesekan antara rel dan kereta cepat maglev karena menggunakan gaya magnetik untuk mengangkat dan menjalankan kereta cepat tersebut. Efek Hall merupakan peristiwa di mana ketika arus listrik satu mengalir pada sebuah logam dan logam tersebut memiliki medan magnet B
yang tegak lurus dengan arus. Maka pembawa muatan, charger atau charger carrier yang bergerak pada logam tersebut akan mengalami pembelokan oleh medan magnet tersebut. Akibat dari proses itu akan terjadi penumpukan muatan pada sisi-sisinya logam tersebut. Setelah beberapa saat, penumpukan atau mengumpulan muatan tersebut dapat menyebabkan sisi tersebut menjadi lebih elektropositif ataupun elektronegatif, bergantung pada pembawa muatannya. Perbedaan muatan di setiap sisi-sisinya mengakibatkan perbedaan potensial di keduanya. Beda potensial pada peristiwa tersebut dikenal sebagai potensial Hall atau VH. Pembelokan muatan dipengaruhi oleh gaya Lorentz yang bekerja pada sistemnya dan dapat diketahui arah pembelokan tersebut dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Persamaan gaya magnetnya dituliskan sebagai berikut. Kemagnetan merupakan kemampuan suatu benda menarik benda lain yang berada di dekatnya. Yang pertama ada ferromagnetit, bersifat kuat ditarik magnet. Contohnya ada besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua ada paramagnetik, bersifat lemah ditarik magnet. Contohnya ada platina, aluminium, dan magnesium. Yang ketiga ada diamagnetik, bersifat ditolak magnet. Contohnya ada bismut, emas, seng, dan timah. Membuat magnet dengan cara menggosok. Besi yang semula tidak bersifat magnet dapat dijadikan magnet. Caranya besi digosok dengan salah satu ujung magnet tetap. Arah gosokan dibuat searah agar magnet elementer yang terdapat pada besi letaknya menjadi mengarah ke satu arah. Membuat magnet dengan cara induksi. Besi dan baja dapat dijadikan magnet dengan cara induksi magnet. Besi dan baja diletakkan di dekat magnet tetap. Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh atau terinduksi magnet tetap yang menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Besi atau baja akan menjadi magnet sehingga dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. Ujung besi yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. Apabila kutub utara magnet batang berdekatan dengan ujung A besi, maka ujung A besi menjadi kutub selatan dan ujung B besi menjadi kutub utara atau sebaliknya. Membuat magnet dengan elektromagnetik. Besi atau baja dililit kawat yang dihubungkan dengan baterai. Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh aliran arus searah atau DC yang dihasilkan baterai. Hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur dengan mengarah ke satu arah. Besi atau baja akan menjadi magnet dan dapat menarik paku kecil yang berada di dekatnya. Magnet yang demikian disebut magnet listrik atau elektromagnet. Baja sulit dibuat magnet, tetapi setelah menjadi magnet, sifat kemagnetannya tidak mudah hilang. Besi mudah untuk dibuat magnet, tetapi jika setelah menjadi magnet, sifat kemagnetannya mudah hilang. Setiap benda magnetik pada dasarnya terdiri magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Prinsip membuat magnet adalah mengubah susunan magnet elementer yang tidak beraturan searah dan teratur. Ada 3 cara membuat magnet, yaitu menggosok, induksi, dan elektromagnetik. Ada 3 cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan, yaitu dengan cara magnet dipanaskan, dipukul-pukul, dan dialiri arus listrik bolak-balik. Magnet yang mengalami pemanasan dan pemukulan magnet elementer menjadi tidak beraturan. Jika magnet batang ditaburi serbuk besi atau paku-paku kecil, sebagian besar serbuk besi maupun paku akan melekat pada kedua ujung magnet. Bagian ujung magnet akan lebih banyak serbuk besi atau paku yang menempel daripada di bagian tengahnya. Hal itu menunjukkan bahwa gaya tarik magnet paling kuat terletak pada ujung-ujungnya bersifat netral. Ujung magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat itulah yang disebut kutub magnet. Sebuah magnet batang yang tergantung bebas dalam keadaan setimbang, ujung-ujungnya akan menunjuk arah utara dan arah selatan bumi. Ujung magnet yang menunjukkan arah selatan bumi disebut kutub selatan magnet. Setiap magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan.